Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberi atau mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak adalah akhlak atau budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Jadi Nabi Muhammad dari semenjak kecil hingga dewasa sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian, yaitu berakhlak yang mulia. Beliau disebut sebagai orang yang amanah dan disebut sebagai orang yang jujur. Tetapi dalam perjalanan setelah kenabian, artinya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, tentu banyak pergejolakan, pertentangan yang menolak ajaran tauhid, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dan orang-orang Mekah atau orang Quraisy yang ada di sekitar Nabi pun yang awalnya memuji kepada Nabi, kepada baginda, tetapi pada akhirnya setelah mengajarkan atau berdakwah keislaman, berbalik menyerang, menjadi benci. Tentu hal ini bukan terjadi begitu saja, karena ada yang memprovokasinya, yang tiada lain adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Tetapi beliau sendiri punya paman yang sangat membela beliau, yaitu Abu Thalib. Kembali lagi bahwa Nabi Muhammad walaupun demikian sangat ditentang, sangat dibenci oleh kaum Quraisy dengan ajaran tauhidnya, tetapi Allah memerintahkan baginda Nabi untuk tetap memberikan contoh tauladan dengan makarimal akhlak, dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang mulia. Jadi Nabi tetap dituntun oleh Allah untuk bersikap yang baik dengan akhlak yang mulia, walaupun tadi dicemooh, dicaci maki, bahkan diludahi, bahkan dilempar oleh batu, tetapi Nabi tetap dituntut untuk berakhlak yang mulia. Beda sama kita, kalau kita mah dibenci orang pasti inginnya ngebales. Itu kita ya sebagai manusia biasa. Beda sama Nabi ya. Tetapi Nabi kan suri toladan, uswatun hasanah, contoh atau suri toladan yang baik. Tentu harus mengajarkan yang baik pula. Tetapi harus kita ketahui bahwa memang kita sebagai manusia biasa itu tentu tidak lepas dari yang namanya godaan setan. Setan selalu membujuk kita, menggoda kita untuk selalu berbuat maksiat agar mengikuti mereka, menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, di sini makanya Nabi kemudian mencontohkan akhlak yang mulia. Tentu ini tidak mudah ya, secara teori mudah-mudah saja, tapi secara praktek itu sangat sulit. Ya, kemudian inna makarimal akhlak asasu hadhihi syariati. Sesungguhnya makarimal akhlak, akhlak yang mulia ini adalah asas, pondasi dasar hadhihi syariah, syariat yang sekarang ini, yaitu
ajaran agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, kemudian wa imaduha, akhlak yang mulia atau makarimal akhlak adalah tiangnya syariat, sekarang ini syariat Nabi ya. Jadi dua pokok dulu yang paling dasar adalah bahwa makarimal akhlak adalah pondasi dasar dan juga tiangnya syariat agama Islam. Ya, karena kalau ibadah tanpa akhlak yang mulia itu akan kacau, ya, akan chaos bahasa sekarang itu ya. Kemudian selain sebagai asas dan iman, makarimal akhlak adalah goyatuha wa ghurduha. Makarimal akhlak adalah goyatuha, sebagai landasan akhir, ya, landasan akhir, wa ghurduha, dan tujuan dari syariat ini. Jadi syariat Islam makarimal akhlak itu kalau digambarkan pondasinya, tihamnya, atapnya, gentengnya gitu. Ya, jadi asas iman, kemudian goyatuha wa ghurduha. Landasan akhir, tujuan akhirnya tetap adalah untuk syariat agama Islam ini. Jadi semua bangunan Islam itu, syariat Islam itu didasarkan pada makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian selain itu wasifatu sayyidil mursalin, dan menjadi sifat karakteristik ciri khasnya sayyidul mursalin, pemimpin seluruh rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dibungkus ya, seolah-olah dibungkus gitu ya, dibungkus oleh makarimal akhlak. Makarimal akhlak itu sudah mendarah daging dalam diri Rasulullah, karena memang wajar sebagai orang yang menjadi satu makhluk yang sangat diagungkan oleh Allah karena perjuangannya, wajar kalau Nabi itu dibungkus oleh makarimal akhlak gitu ya. Lalu selain itu wa afdalu a'malil muttaqina, makarimal akhlak ini adalah afdolul amal yang paling utama yang dikerjakan atau yang digunakan, dipakai sehari-hari bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tanpa makarimal akhlak juga akan menjadi bahaya ya. Ya, kemudian riyadatul muta'abbidina, akhlak atau akhlak yang mulia atau makarimal akhlak itu adalah riyadah. Riyadah itu semacam kholwat ya dalam hal ini, karena muta'abbidina dikaitkan dengan muta'abbidina. Jadi orang-orang yang taat beribadah itu akan berkholwat dengan Allah dengan menggunakan makarimal akhlak. Jadi intinya dalam segala kehidupan ini itu ada tata cara ada adab yang harus diperhatikan dalam dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Berdoa ada adabnya, masuk WC ada adabnya, keluar WC ada adabnya, berwudu ada adabnya, ya, berdoa ada adabnya, sholat ada adabnya di luar syarat dan rukunnya, berpuasa juga ada adabnya, azan ada adabnya, semua itu ada adabnya. Ya. Jadi semua dalam Islam itu dibungkus oleh makarimal akhlak. Kebayang ya, dulu memang ada riwayat hadis ya. Jadi zaman dulu, zaman Nabi, ya zaman jahiliyah tidak bisa langsung lepas begitu saja ya dari kebiasaan orang-orang Quraisy waktu itu. Jadi ketika ada orang yang sholat tetapi dia masih ada pengaruh minuman keras, teler lah gitu ya. Jadi orang sholat itu sambil mabok lah gitu, jadi ngaco. Makanya kemudian ada hadisnya yang melarang bahwa orang yang mabuk atau yang teler itu tidak boleh sholat, karena memang pikirannya terganggu, kacau ya.
Kemudian juga waktu itu masih katakanlah Islam masih berkembang, jadi secara hukum itu belum belum menerap kepada sebagian orang, sehingga ketika sholat ada yang berbicara, ada yang ngobrol, makanya turunlah hadis tidak boleh kalau sholat tidak boleh sambil berbicara gitu. Ya itu makanya ketika sholat itu harus menggunakan adab, harus menggunakan makarimah akhlak agar senantiasa sholatnya itu benar dan khusyuk sesuai dengan syarat dan rukunnya. Begitu ya. Dan coba kita bayangkan kalau ada seseorang yang mengaku dirinya, ini mohon maaf ya, mungkin disebutlah oknum ya, oknum mengaku dirinya beragama tetapi tanpa makarimah akhlak. Kemudian apa yang terjadi? Tidak sedikit ya kita mendengar berita bagaimana yang ngakunya ustadz pernah mengeksploitasi pelecehan seksual terhadap santriatnya, terhadap santri putrinya. Ataupun ada yang mohon maaf mensodomi santri putranya, bahkan lebih parah. Karena itu tidak dibarengi oleh makarimah akhlak. Jadi akhirnya si oknum ini membuat agama itu menjadikan sebagai kedok saja. Ya. Nah, ini ya sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi kan patojannya bertentangan apa yang dia ajarkan dengan apa yang dia praktekkan gitu. Kemudian selain itu juga ada juga oknum, ada juga yang mengaku dirinya hafal agama, tetapi kemudian dia cinta dunia, cinta harta, membungkus agama menjadi kedok agar dia bisa meraup keuntungan, ya dengan dalih sodakoh gitu kan. Tapi nyatanya dia malah memeras kepada jamaahnya, tetapi dengan cara yang halus yang dibungkus oleh agama. Itu juga bagian dari bertentangan dengan makarimah akhlak, karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Dan banyak sekali contoh yang lain gitu ya. Kemudian ada juga ya contoh misalkan seorang guru yang berjualan di pasar, di kantoran, kalau tidak ada akhlak yang mulia ya korupsi lah gitu kan ya, atau sogok menyogok gitu ya, yang pada akhirnya itu sudah menjadi suatu hal yang biasa ya. Makanya itu secara teori sangat kelihatan mudah, tapi secara praktek itu sulit, apalagi ketika sudah berada di lapangan, sudah kehidupan sehari-hari ya. Makarimah akhlak itu akan menjadi sangat-sangat sulit gitu ya. Misalkan ini ada dua pemuda nih atau beberapa pemuda lah ya, yang ini pemuda yang berakhlak yang baik lah, ini pemuda yang ya katakanlah masa muda mereka lagi pergaulannya itu lagi menjadi-jadinya gitu kan. Kemudian si pemuda yang baik ini diajak untuk minum bersama, karena sudah dekat temannya, mau menolak juga jadi sulit gitu kan. Yang pada akhirnya mencoba dulu, awalnya nyoba, udahlah gak apa-apa lah dikit aja ya kan gitu. Nyoba ya lama-lama jadi akhirnya terjerumus ke dalam maksiat. Tetapi ada juga pemuda yang dia menolak dengan cara yang halus, tapi akhirnya dia dijauhi oleh teman-temannya. Ya itu kan lebih baik daripada kita terjerumus, si pemuda ini terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu ya. Kemudian di dalam satu riwayat Siti Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah?" Ya. Bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an yardo biridahu wa yaskhutu bisakhatihi. Akhlak atau budi pekertinya Rasulullah itu sebagai seorang suami gitu ya, itu adalah Al-Qur'an. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah sesuai dengan Al-Qur'an. Ridhonya Rasulullah sesuai dengan ridhonya Quran. Murkanya Rasulullah itu sesuai dengan murkanya Al-Quran. Jadi artinya tidak berdasarkan hawa nafsu. Ya, tentu ini sangat sulit sekali. Ya, karena kalau kita mau berakhlak sesuai Al-Quran, berarti Al-Qurannya harus hafal dulu 30 juz ya, atau minimal lah, tidak semuanya tapi
garis besarnya gitu, tetap sulit sekali, karena kita ini selalu terbawa arus godaan setan. Setan itu kuat menggodanya ya. Misalkan ada orang melaksanakan sholat ya, begitu selesai sholat berbuat kemaksiatan, artinya dosa kecil lah, bukan dosa besar ya, dosa kecil. Misalkan ketika beres sholat udah ibadah malah ngobrolin orang, ngobrolin kejelekan gitu kan, gibah gitu kan, itu kan dosanya dosa kecil ya, walaupun dosa kecil tetap kan dosa gitu ya, tetap itu harus bertobat gitu ya. Kemudian Rasulullah pernah ditanya ya, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ya, jadi sekali lagi ya, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ma husnul khuluqi, ya Rasulullah bagaimanakah husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik itu bagaimana? Fatala, maka Rasulullah kemudian membacakan ayat, salah satu petikan ayat Quran, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Satu, akhlak yang baik itu adalah khuzil afwa, jadilah kamu sebagai seorang pemaaf. Ini sulit sekali, menjadi seorang pemaaf itu sulit, apalagi kalau orangnya sudah berbuat zalim yang sangat merugikan kita. Haruskah kita memaafkan dengan begitu saja? Tentu kita jadi hitung-hitungan, itu sulit. Yang kedua, wa'mur bil urfi ya, perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, kebaikan. Ini juga sulit. Perintah orang itu tidak gampang. Ya. Maksudnya jadi gini, kalau masalah perintahnya terus dia melaksanakan atau tidaknya itu kan beda soal, karena itu kan Allah, itu mah urusan Allah ya, hidayah macet. Tapi proses untuk memerintahnya itu tidak mudah juga. Mending kalau sama orangnya yang ngerti kita, tapi kalau yang tidak mengerti bahkan lebih cenderung untuk melawan, maka akan selalu kontra, akan meledek, mencaci maki, mengejek, ya, mengolok-olok dan sebagainya. Kan itu yang terjadi pada Nabi. Ya, yang ketiga, wa'arid anil jahilina, berpalinglah atau jauhlah dari orang-orang yang bodoh. Di sini yang dimaksud orang-orang yang bodoh itu bukan orang yang bodoh tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa mengaji, bukan. Ya, bukan secara otak mereka itu bodoh, tidak semata-mata itu ya. Tetapi yang dimaksud bodoh di sini adalah dia tidak mau belajar agama, itu aja. Jadi orang yang sudah hatinya gelap dari agama, jauhilah, karena itu akan menularkan penyakit hati gitu ya. Tsumma qala, lalu Nabi menambahkan selain daripada ayat Quran yang tadi yang 3 ini, huwa antasila man qata'aka ya, huwa, akhlak yang baik itu adalah antasila man qata'aka, tetap melangsungkan silaturahmi kepada orang yang sudah memutus silaturahmi kepadamu. Nah, ini juga sulit ya. Tapi tentu silaturahmi di sini ada batasannya. Kalau orangnya memutus silaturahmi kepada kita dengan cara yang tidak baik dan khawatir menularkan hal-hal yang memadaratkan, maka kita bolehlah menjauh. Tetapi yang dimaksud silaturahmi, kalau bertemu ya kita menyapa, assalamualaikum. Kalau kita ada rezeki kita ngasih atau dan sebagainya ya. Tetap menjalankan tali silaturahmi ya. Kan kadang ada juga kejadian adik kakak karena suatu permasalahan keluarga sampai mereka berdua tidak bertanya. Lama banget. Setelah 15 tahun barulah mereka bisa akur lagi. 15 tahun, coba bayangkan. Adik kakak yang dari satu sumber, satu bibit ya, dari ibu bapaknya, itu maksudnya, itu bisa tidak saling bertanya, memutus silaturahmi 15 tahun. Contoh ini ya. Baru setelah 15 tahun mereka kemudian mau bertanya lagi. Itu juga dengan adanya peristiwa yang tadi duga ya. Kalau disengaja mah tidak akan mungkin, susah. Ya, itu terjadi. Kemudian waktu dia man haramaka, kamu memberi kepada orang yang sudah mengharamkan kamu. Menghalang itu menghalangi kebaikan kamu. Ya, menghalangi kebaikan kamu. Jadi ketika kamu mau berbuat baik dihalangi oleh dia. Kamu mau lewat depan rumahnya tidak boleh. Kamu misalkan mau
parkir motor atau mobil di saudara misalnya ini ya, nggak boleh. Ya, bahkan ketika kita mau belanja ke warung si A sama saudara kita dilarang, nggak boleh belanja ke situ, belanja mau ke yang ini. Itu kan tanda itu kan seperti itu. Jadi orang yang seperti itu menghalangi kepada kita, itu kita tetap mau memberi. Artinya tetap berbuat baik. Ya memang nyambung dengan yang pertama, yaitu ya silaturahmi gitu. Tetap kita mah nggak boleh sarwana, kalau bahasa Sunda bilang ya, tidak boleh sama kelakuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ta'fuwa man amman zolamaka. Wa ta'fu amman zolamaka, kamu mau memaafkan dari orang yang sudah berbuat zolim atau aneh kepada kamu. Ini nyambung dengan yang tadi ya, khuzil afwa, nah itu ya, jadilah kamu pemaaf. Secara teori mudah, tapi praktek susah, karena memang hati kita ya beda ya. Hati kita mah kotor, hati kita mah selalu dipenuhi setan dan dendam, sehingga untuk memaafkan itu butuh waktu lama. Ya, tapi kan setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang gampang memaafkan, tapi gampang juga marahnya. Ada yang sulit memaafkan, tapi sulit juga untuk bisa marah kepada orang. Gitu kan? Itu beda-beda karakter. Tetapi intinya di sini, kalau mau berakhlak yang baik, perhatikanlah yang 6 tadi. Mungkin dari 6 itu, yang 3 Quran, yang 3 dari sabda Rasulullah menjadi 5 ya, karena tadi khuzil afwa dengan watahwan zolamak itu sama ya, berarti ada 5 ya. 1 pemaaf, 2 merintah kebaikan, yang ketiga menjauhi orang yang bodoh, yang keempat berarti tetap menyambungkan silaturahmi, yang kelima itu memberi kepada orang yang sudah menghalangi kepada kita gitu ya. Lalu Nabi bersabda ya, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ini doa bercermin ya. Allahumma ya Allah, kama ahsanta, sebagaimana engkau membaguskan khalqi, atas penciptaanmu, fa ahsin, maka semoga engkau membaguskan khuluqi, terhadap budi pekertiku. Jadi manusia diciptakan sesuai dengan komposisinya, seimbang gitu ya. Sama Allah dibaguskan. Nah, dibaguskannya makhluk itu mudah-mudahan Allah menerapkan juga kepada akhlaknya. Makanya ketika bercermin ya, Allahumma kama ahsanta khalqi ya fa ahsin khuluqi. Ketika bercermin, ya Allah engkau sudah membaguskan diriku, gitulah bahasanya. Ya Allah engkau sudah membaguskan kepada diriku, tetapi jangan semata-mata bagus diriku dalam penciptaan secara lahiriah fisik saja, tapi juga secara akhlak budi pekerti juga mudah-mudahan dibaguskan. Begitulah kira-kira ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, Auhallahu ila Ibrahim alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begini ya wahyunya, ya Khalili hassin khuluqaka walau ma'al kuffar tadkhul madakhilal abrar. Ya Khalili, wahai kekasihku. Karena Nabi Ibrahim itu berjuluk Khalilullah, kekasihnya Gusti Allah ya. Ya Khalili, wahai kekasihku, hassin khuluqaka, perbaguslah akhlakmu, walau ma'al kuffari, walaupun kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang membenci kamu. Dengan kekafirannya tersebut menentang ajaran tauhid yang Nabi Ibrahim bawa. Tetap secara akhlak, secara adab harus diperhatikan. Jangan sampai menghilangkan akhlak dan adab atau budi pekerti kepada mereka. Apalagi kepada sesama muslim, sesama orang-orang yang seiman dengan Nabi Ibrahim. Tadkhul madakhilal abrar, jika kamu demikian maka engkau akan masuk ya, kepada golongan orang-orang yang mulia ya. Mal abrar, abrar itu orang yang mulia, orang yang berbakti, yang berbuat kebaikan. Wa inna kalimati sabaqat seliman hasana khuluquhu an azillahu tahta arsy.
Sesungguhnya kalimatku, kalimat di sini adalah perintahku. Sesungguhnya kalimatku, perintahku, kata Allah. Sabaqat liman hassana khuluquhu, lebih dulu kepada orang yang membaguskan akhlak atau budi pekertinya. Ya. Yaitu aku akan menaungi, meneduhkan orang tersebut di bawah arasku. Jadi akan adem ayem. Jadi kalau akhlaknya diperhatikan, budi pekertinya, adab dan budi pekertinya sangat diperbagus, ya, maka Allah itu menjanjikan kepada orang yang demikian akan menaungi, ya, di bawah arasy, artinya ngerasa teduh, ngerasa tenang, ngerasa tentram dan aman, gitu ya. Wa an asqiyahu min hazirati qudsi, dan aku akan memberi minum padanya di Haziratul Qudsi. Nah, itu nama tempat di Haziratul Qudsi, ya, kurang lebih benteng kesucian, ya. Haziratul Qudsi itu Haziratul Qudsi itu benteng kesucianku, nah gitu ya. Itu nama tempat. Jadi artinya dia diberi minum dengan minuman yang segar, yang tentunya akan berbeda dengan yang ada di dunia airnya. Wa an udniyahu min jawariya, dan aku akan mendekatkan, ya, mendekatkan orang tersebut, ya, di sisiku. Nah, jadi akhlak mulia itu adalah yang paling yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan, ya, hikmah dari semua ini bahwa kita sebagai makhluk Allah, umat Nabi Muhammad, harus memperhatikan makarimal akhlak di samping ibadah-ibadah yang lainnya yang bersifat wajib ataupun sunnah, gitu ya, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah dan terlihat ada hasilnya. Nah, ya, mudah-mudahan pula kita selalu ada di bawah naungan atau maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, artinya gini, karena kita ini manusia, kita itu mudah untuk melakukan dosa, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Sekalipun kita lalai, lupa apa yang sudah, dosa yang sudah kita perbuat, mudah-mudahan dengan kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah, Allah mau memaafkan kita. Itu makanya semoga berada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah kita menegakkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pertemuan kali ini tentang makarimal akhlak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salah itu datangnya dari diri saya pribadi, benar itu sudah tentu datang dari Allah. Sekian, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.